Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membacakan materi tentang penerapan sistem otomasi berbasis RFID. Yang beranggotakan kelompok, saya sendiri sebagai moderator, dan pembaca pertama yaitu Hasdiatul Umi, pembaca kedua yaitu Anissa Miranda, pembaca ketiga yaitu Putri Evani, pembaca keempat yaitu Hafid Putra Ramadan. Dan pokok pembahas kami yaitu yang pertama, konsep pengembangan sistem otomasi perpustakaan berbasis RFID atau berisi definisi, tujuan, dan lain-lain. Yang kedua, komponen sistem otomasi berbasis RFID. Yang ketiga, perbedaan sistem RFID dengan sistem barcode. Keempat, perangkat gas apa saja yang dibutuhkan untuk membangun sistem berbasis RFID. Yang kelima, cara kerja sirkulasi perpustakaan menggunakan sistem RFID. Yang keenam, apa saja keunggulan dan kelemahan penerapan sistem RFID. Baiklah, kita masuk dalam materi yang pertama yang dibacakan oleh pembaca pertama yaitu Hasdiatul Umi. Pembahasan pertama, konsep pengembangan sistem otomasi perpustakaan berbasis RFID, di mana definisi RFID merupakan sebuah metode atau teknologi identifikasi berbasis gelombang radio atau radio frekuensi. Teknologi ini mampu mengidentifikasi berbagai objek secara simultan tanpa diperlukannya kontrak langsung atau dalam jarak pendek. Sedangkan definisi menurut Mariono 2005, identifikasi dengan frekuensi radio adalah teknologi untuk mengidentifikasi seseorang atau objek benda menggunakan transmisi frekuensi radio, khususnya 125 kHz, 13,65 MHz, atau 800 sampai 900 MHz. RFID menggunakan komunikasi gelombang radio untuk secara unik mengidentifikasi objek atau seseorang. Sedangkan tujuan dari RFID yaitu pertama, mempercepat kinerja pustakawan dalam memberikan pelayanan sirkulasi. Kedua, mempermudah pelacakan efisiensi dokumen di seluruh perpustakaan maupun di luar perpustakaan. Ketiga, meminimalisir kehilangan atau pencurian bahan pustaka. Keempat, mempermudah dalam menginventaris bahan pustaka. Kelima, memberikan pelayanan yang maksimal kepada pemustaka. Dan yang terakhir, keenam, mewujudkan perpustakaan yang modern. Materi yang kedua, komponen sistem otomasi berbasis RFID. Komponen yang pertama yaitu tag RFID. Tag RFID merupakan berupa stiker, kertas, atau plastik dengan beragam ukuran. Di dalam setiap tag ini terdapat chip yang mampu menyimpan sejumlah informasi tertentu. RFID tag berfungsi sebagai transponder atau transmitter dan responder yang berisikan data dengan menggunakan frekuensi 125 kHz. Yang kedua, terminal reader RFID. Terdiri atas RFID reader atau dan antena yang akan mempengaruhi jarak optimal identifikasi. Terminal RFID akan membaca atau mengubah informasi simpan di dalam tag melalui frekuensi radio. Terminal RFID terhubung langsung dengan sistem host komputer. Komponen yang ketiga, host komputer. Sistem komputer yang mengatur alur informasi dan item-item yang terdeteksi dalam lingkup sistem RFID dan mengatur komunikasi antara tag dan reader. Host bisa berupa komputer standalone maupun terhubung ke jaringan LAN atau internet untuk komunikasi dengan server. Materi yang ketiga, perbedaan sistem RFID dengan sistem barcode. Sistem RFID merupakan tag yang disematkan pada produk untuk keperluan identifikasi dan pelacakan menggunakan gelombang radio. Sedangkan barcode banyak digunakan untuk mengidentifikasikan dan melacak berbagai item dalam rantai pasokan. Sebuah scanner barcode digunakan untuk menginterpretasikan data dari tag barcode. Perangkat keras untuk menggunakan RFID. Pertama, komputer server. Kedua, komputer klien. Tiga,
peralatan jaringan. 4. Sistem pengamanan atau sensor matic. 5. Barcode sensor. 5. Cara kerja sistem RFID. 1. Menginputkan deskripsi buku ke dalam tag RFID. 2. Tempelkan tag RFID ke dalam buku. 3. Masukkan agar penelitian mempermudah sistem pustaka mencari bahan pustaka di objek dan mencari kejajaran buka. 4. Kemudian peminjaman dilakukan secara mandiri atau menggunakan alat self-certification. 5. Buku yang dipinjam sudah melalui proses di atas, tidak akan menjadi masalah ketika melewati pintu gerbang yang mana sudah dipasang alarm pengaman ketika pemustaka ingin mengembalikan buku. Maka bisa menggunakan drop. Satu, kecepatan pengisian atau pemakaian pengguna RFID mengurangi jumlah waktu yang diperlukan untuk melakukan kegiatan sirkulasi dan inventarisasi. 2. Fakta-fakta informasi yang dapat dibaca dari tag RFID daripada dari barcode. 3. RFID dapat dibaca dari jarak jauh dibandingkan barcode yang harus disejajarkan untuk dapat dibaca. 4. Mempermudah pemakaian sendiri. Layanan mandiri untuk pelanggan menggunakan layanan. Kelemahan utama dari teknologi RFID adalah biaya yang dikeluarkan tinggi untuk pembelian komponen RFID. 2. RFID rentan untuk berkompromi karena lapisan full dari tag. 3. Kemungkinan penghapusan atau pencabutan tag yang dipasang yang pada item atau bahan pustaka. 4. Masalah sensor keluar pintu. Sensor harus membaca 2 kali jarak alat membaca. Baiklah, itulah materi yang dapat kami sampaikan dan dilanjutkan oleh video simulasi penerapan RFID di Perpustakaan Universitas Negeri Padang.